Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentu Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Kita lanjut ya tadabbur kita di malam hari ini. Kita sudah masuk di surat An-Nisa ayat yang ke-77. Ayat 77 sampai ayat yang ke-79. Silakan dibagikan. Ya, bisa dilihat di layar HP masing-masing. Kalau juga ingin dilihat di Al-Quran, masing-masing boleh. Jadi ayat yang ke-77 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam taro ilal ladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang. Sebenarnya ini pertanyaan yang mengherankan. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan dalam ekspresi heran begitu. Jadi dalam ekspresi heran. Kenapa? Kenapa seperti itu? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi begini, dulu di waktu masih di Mekah, kan penindasan terhadap kaum muslimin itu kan kuat sekali, sampai ada beberapa sahabat itu yang mereka itu mati dibunuh. Ada Sumayyah, kemudian ada Yasir, dan beberapa sahabat yang lain. Ketika mereka di Mekah itu yang kurang lebih selama 13 tahun, jadi kurang lebih selama 13 tahun mereka di Mekah, artinya 13 tahun itu 13 tahun karena memang di 13 tahun itulah mereka wahyu itu diturunkan. Dalam periode 13 tahun itu wahyu diturunkan di Mekah. Di waktu itu, sebagaimana saya sebutkan tadi, banyak penindasan yang mereka alami dan banyak penindasan yang mereka terima dari golongan orang-orang musyrikin. Maka kaum muslimin sebagian di waktu itu ada seperti keinginan untuk membalas penindasan itu. Jadi ada keinginan seperti ingin membalas penindasan itu dengan melakukan perlawanan terhadap orang-orang musyrikin. Jadi perlawanan terhadap orang-orang musyrikin itu yaitu dengan diperangi juga, dengan dibalas juga. Kalau misalnya mereka dilukai, berarti mereka juga melakukan hal yang sama. Kalau mereka itu diancam untuk dibunuh, maka mereka juga melakukan hal yang sama. Jadi ada keinginan mereka untuk melakukan balasan. Ya, balasan kekerasan itu. Tapi ternyata selama 13 tahun mereka di Mekah itu, Allah tidak memperbolehkan. Jadi Allah belum mengizinkan itu. Jadi mereka seringkali datang kepada Nabi. Mereka seringkali datang kepada Nabi untuk meminta izin. Untuk meminta izin agar mereka bisa melakukan perlawanan terhadap orang-orang musyrikin ketika orang-orang musyrikin itu melakukan kekerasan. Tapi begitu, belum ada wahyu yang turun di waktu itu untuk membalas atau melakukan perlawanan, atau dalam bahasa syariat itu dengan nama jihad. Itu belum ada. Dan harus diketahui bahwa ayat Al-Quran itu diturunkan di Mekah itu 2/3. Jadi 2/3 dari ayat Al-Quran itu Makkiyah.
Adapun sepertiga itu dia Madaniyah. Jadi lebih banyak itu ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah dibanding surat Madaniyah. Ya. Apa alasan Allah? Kan jadi pertanyaan. Apa alasan Allah itu belum mengizinkan kepada orang-orang beriman untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang musyrikin yang melakukan kekerasan kepada mereka? Alasan yang pertama dikarenakan keimanan orang-orang beriman itu belum kuat. Jadi keimanan mereka itu belum kuat. Karena di Mekah itu mereka atau orang-orang beriman itu masih diturunkan wahyu untuk memperbaiki akidah dan akhlak mereka. Jadi untuk memperkuat dulu keimanan mereka, memperkuat dulu akidah, keyakinan mereka, kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, atau terhadap rukun iman itu. Selain itu juga untuk memperbaiki akhlak mereka. Jadi itu menjadi alasan kenapa mereka belum diizinkan untuk melakukan perlawanan. Makanya di Madinah itu kan baru ada syariat untuk berjihad. Jadi syariat berjihad itu baru Allah keluarkan ketika mereka sudah kuat dalam masalah akidah, keimanan mereka sudah kuat, dan akhlak mereka juga sudah baik. Muamalah mereka itu sudah baik. Makanya sampai Allah menyebutkan di sini wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat di sini dia merujuk kepada akidah. Jadi memperkuat keimanan. Kemudian wa atuz zakah. Wa atuz zakah itu untuk mereka memperbaiki akhlak mereka atau muamalah mereka dengan orang lain. Oke, kita lanjut. Maaf ya, terputus tadi. Jadi kalau dilihat dari ayat yang ada, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ketika mereka meminta untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang musyrikin yang melakukan kekerasan kepada mereka, maka Allah mengalihkan permintaan mereka dengan apa? Dengan Allah menyuruh mereka untuk memperkuat dulu keimanan mereka. Jadi fokus pada perbaikan akidah. Makanya saya sebutkan tadi kenapa sampai surat-surat Makkiyah itu pendek-pendek dan pembahasan kebanyakan itu tentang keimanan kepada Allah. Karena memang tujuannya untuk memperkuat akidah mereka. Selain itu juga untuk memperbaiki akhlak mereka. Kalau di sini disebutkan wa atuz zakah, itu artinya masalah muamalah, masalah akhlak. Seperti itu. Jadi ini alasan pertama. Itu juga sebagaimana contoh orang-orang yang hari ini. Jadi alasan pertama itu kenapa mereka belum diizinkan untuk melakukan perlawanan, karena memang akidah mereka masih lemah. Ya, akidah mereka masih lemah. Bisa saja, seandainya saja Allah memperbolehkan itu, maka yang mau untuk melakukan perlawanan itu hanya sebagian kecil saja. Jadi hanya sebagian kecil saja, karena sebagian yang lain tidak mau. Karena kan akidah mereka yang masih lemah. Makanya kalau juga kita tarik pada situasi kita di masa hari ini, orang kalau akidahnya tidak kuat, orang akidahnya kalau belum sempurna, belum mantap, itu dalam masalah ibadah dia akan remehkan. Jadi dia akan meremehkan ibadah-ibadah yang ada atau syariat-syariat yang ada. Kenapa sampai orang itu ada yang sholat bolong-bolong, puasa juga seperti itu, hanya beberapa hari puasa. Mungkin puasanya dikerjakan misalnya 25 hari di bulan Ramadan. 5 harinya itu
batal misalnya. Tapi 5 hari itu dia tidak akan tukar di hari-hari yang lain kan. Dia akan biarkan itu. Padahal itu tetap wajib untuk dia tukar. Jadi kenapa sampai ada orang yang tidak menjalankan ibadah sholat, bolong-bolong sebagaimana tadi? Karena memang akidah mereka yang belum kuat. Begitu, akidah mereka yang belum kuat. Kemudian alasan yang kedua, kenapa mereka tidak dibenarkan atau belum dibenarkan untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang musyrikin? Ini orang musyrikin itu terbagi atas dua. Ada orang-orang musyrikin yang melakukan kezaliman terhadap orang-orang beriman. Ada orang-orang musyrikin dalam masalah perlakuan mereka terhadap orang beriman itu tidak ada. Mereka diam. Mereka tidak melakukan sebagaimana musyrikin yang lain, menyiksa, bahkan sampai dibunuh, sampai ada yang membunuh orang-orang beriman. Gitu ya. Orang-orang musyrikin lain itu mereka diam. Mereka tidak campur, tidak melakukan itu semua. Misalnya siapa? Misalnya Umar bin Khattab itu, di waktu dia masih dalam keadaan musyrik, dia memang ikut gerombolannya Abu Jahal atau beberapa pimpinan-pimpinan musyrikin. Tapi ketika pimpinan-pimpinan musyrikin itu melakukan penyiksaan terhadap orang-orang beriman, dia tidak ikut di situ. Dia tidak terlibat, walaupun dia tetap hadir di situ. Ya, dia tetap hadir di situ, tapi dia tidak ikut terlibat secara langsung untuk melakukan penyiksaan ataupun pembunuhan terhadap orang-orang beriman. Jadi alasan kedua, kalau misalnya alasan kedua kenapa sampai mereka itu tidak diizinkan untuk melakukan perlawanan, agar orang-orang musyrikin yang tadinya diam itu tidak akan bereaksi. Jadi tidak akan bereaksi. Kalau misalnya orang-orang beriman itu sudah melakukan perlawanan, yang diam ini, orang-orang musyrikin diam ini akan punya alasan untuk ikut dalam kelompok musyrikin yang melakukan perlawanan. Wah, mereka akan ikut. Lalu kemudian mereka akan memerangi kaum muslimin atau orang-orang beriman. Itu sama dengan di Palestina hari ini. Kemarin kan ada kapal-kapal itu kan, kapal-kapal yang mereka pergi ke Palestina untuk memberikan makanan kan, memberikan makan, tapi kan tidak tembus ke sana. Itu tidak semua orang-orang Islam yang pergi. Ada dari kalangan orang-orang Kristiani yang pergi. Bahkan hari ini dukungan terhadap orang-orang yang ada di Palestina, orang-orang beriman yang ada di Palestina, kaum muslimin yang ada di Palestina itu bukan hanya datang dari kaum muslimin sendiri, tapi dari orang-orang Kristiani juga ada. Nah, itu juga yang sama yang terjadi di Mekah dulu. Jadi ada yang masuk Islam itu atas dasar rasa iba. Jadi atas dasar rasa iba mereka terhadap orang-orang beriman. Jadi karena mereka melihat, orang beriman so disiksa ini, orang-orang muslim ini so disiksa. Jadi mereka sudah ada rasa ibanya. Nah, dari rasa iba itu, maka kemudian mereka itu menerima Islam. Orang kan kalau belum tahu sesuatu, begini, penilaian seseorang kayak orang ini kayak di TikTok atau di Instagram atau misalnya kayak di YouTube, ada berita-berita yang masuk, orang itu akan mendukung atau akan berpihak pada orang yang di framing sedih. Jadi orang yang di framing sedih atau orang yang dizalimi. Nah, biasa begitu kan? Ya, jadi kalau misalnya di berita itu orang belum tahu DP soal kebenaran secara utuh. Jadi orang belum tahu DP kebenaran secara utuh. Cuman ketika datang berita itu, secara naluri, orang akan memihak kepada orang yang dizolimi. Ya, orang yang dizolimi. Begitu. Nanti ketika berita itu mulai masuk secara keseluruhan, secara utuh, biasanya yang tadinya orang
berada di pihaknya dia, orang akan berbalik pada pihak yang tadi yang orang rasa sebagai orang yang menzolimi. Ternyata orang yang menzolimi ini yang orang rasa dia itu berada pada kebenaran, orang akan berbalik. Yaitu ketika orang sudah melihat ada kebenaran, ya, atau orang sudah tahu kebenarannya secara utuh, begitu ya. Jadi orang-orang musyrikin dulu yang mereka itu tidak melakukan kekerasan terhadap orang-orang beriman, mereka dalam hal masalah penilaian kan mereka tidak tahu tentang kitab kan, mereka tidak tahu tentang Islam secara keseluruhan. Tapi keberpihakan mereka itu ada karena mereka melihat orang-orang beriman itu sudah dizolimi. Ya, keberpihakan mereka itu, dan itu menjadi penyebab mereka sampai mendapatkan hidayah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, itulah juga yang terjadi kepada orang-orang yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Kenapa kaum Kristen itu banyak yang akhirnya berpihak kepada orang-orang Palestina? Karena memang mereka itu penilaiannya bukan kebenaran, tapi lebih kepada rasa ibahnya mereka. Jadi lebih kepada rasa ibahnya mereka. Mereka tidak tahu kebenaran di sini, maksudnya adalah mereka tidak tahu mana yang benar dari dua keyakinan ini, keyakinan Yahudi dengan keyakinan kaum muslimin, karena memang dasar mereka adalah akidah Kristiani, dasar mereka itu. Ini insya Allah ini bisa dipahami. Jadi ini menjadi dua alasan kenapa sampai Allah tidak atau belum mengizinkan mereka itu berjihad. Lalu ketika mereka sudah berada di Madinah, ketika mereka sudah berada di Madinah, sudah mulai ada perintah jihad. Jadi sudah ada perintah jihad di waktu itu. Perintah jihad waktu di Badar, di Uhud, kemudian Khandaq juga, itu perintah jihadnya itu baru perintah jihad secara sukarela. Siapa yang mau berjihad silakan, yang tidak mau berjihad tidak masalah. Tapi orang berjihad akan dijanjikan atau akan Allah berikan pahala yang sangat besar dan menunjukkan keimanan yang benar, keimanan yang sempurna. Jadi itu sebagaimana yang sudah saya singgung di beberapa pertemuan kemarin, bahwa jihad pertama kali itu adalah jihad sukarela. Nanti pada perang Tabuk, jihadnya itu menjadi jihad yang perintah jihad menjadi wajib sebagaimana perintah sholat 5 waktu. Kemudian tadi, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang dan fokuslah kalian untuk memperbaiki akidah, maksudnya adalah tegakkan sholat dan tunaikan zakat, artinya memperbaiki akhlak kalian. Lalu kemudian Allah katakan, falamma kutiba alaihimul qital, ketika mereka diwajibkan berperang, idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah, tiba-tiba segolongan mereka, orang-orang munafik itu takut kepada musuh seperti ketakutan mereka kepada Allah, bahkan lebih takut. Jadi Allah katakan dalam ayat ini, ada orang-orang yang sewaktu mereka itu ditindas, mereka itu ada semangat untuk melakukan perlawanan. Jadi ada semangat untuk melakukan perlawanan, begitu. Tapi ketika mereka sudah diizinkan untuk berperang, ternyata mereka ini, sebagian kecil daripada mereka, dan itu adalah orang-orang munafik, itu ternyata tidak mau berperang. Ya, itu ternyata mereka tidak mau berperang ketika mereka sudah diperintahkan untuk berperang. Begitu. Sudah di Madinah, sudah ada tempat sendiri, sudah ada negara sendiri, dan muncul perintah perang dari Allah, ternyata mereka itu tidak mau berperang. Kemudian Allah katakan di sini, wa qalu rabbana lima katabata alaina qital. Bahkan bukan cuma itu. Ketika mereka sudah ada di Madinah dan mereka itu diperintahkan untuk berperang, mereka itu sampai mempertanyakan syariat perang ini. Mereka sampai mempertanyakan syariat jihad ini. Mereka bertanya, waqalu, wahai Tuhan kami, Rabbana, lima katabata alainal qital, kenapa engkau wajibkan atas kami berperang? Jadi mereka mempertanyakan syariat. Jadi mempertanyakan syariat itu tidak masalah kalau tujuannya untuk menambah keimanan. Jadi mempertanyakan syariat itu di dalam Al-Quran itu ada dua. Kalau orang-orang beriman,
mereka itu mempertanyakan syariat untuk menambah keimanan mereka. Jadi untuk menambah keimanan mereka. Adapun orang-orang munafik, mereka itu mempertanyakan syariat sebenarnya untuk menolak. Jadi untuk menolak syariat itu, atau untuk tidak mau melakukan perintah itu. Seperti itu. Jadi itu perbedaan di antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik ketika mereka mempertanyakan syariat. Kemudian Allah berfirman, laula akhartana ila ajalin qarib. Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Ya, itu yang mereka minta. Ketika sudah datang perintah jihad, ternyata mereka tidak mau melakukan itu. Bahkan mereka itu minta kepada Allah supaya ditangguhkan. Jangan dulu sekarang, nanti saja. Menjadi pertanyaan, kenapa mereka sampai tidak mau berperang? Padahal sewaktu mereka di Mekah, sewaktu mereka ditindas, mereka itu punya niat yang besar. Punya niat yang besar untuk melakukan perlawanan kepada orang-orang musyrikin itu. Jawabannya karena ketika mereka sudah di Madinah, mereka itu sudah mendapatkan dunia. Jadi mereka itu sudah mendapatkan dunia, dan dunia ini yang menghalangi mereka dari melakukan berperang. Jadi dunia. Soalnya dua dia. Pertama, kecintaan mereka terhadap dunia, yang kedua ketakutan mereka terhadap kematian. Ini dua sebab yang menjadikan mereka itu tidak mau berperang. Sama juga dengan keadaannya torang. Biasanya torang itu biasanya seseorang itu kalau dalam kondisi yang lagi terpuruk, orang itu kalau dalam kondisi yang terpuruk, wah, dia itu rajin sekali dalam masalah ibadah. Pokoknya dia ingat selalu tentang Allah. Jadi dia ingat selalu tentang Allah itu kalau dalam kondisi terpuruk. Bahkan kalau dalam kondisi terpuruk itu dia merasa kehidupan dunia ini tidak ada apa-apanya. Dia ingin supaya cepat mati, begitu. Kalau orang-orang yang dalam kondisi terpuruk, ya, makanya orang bisa lihat ada orang yang depresi sampai dia berteriak, mati Jo, mati saja, biar Jo. So bosan, misalnya dia na'udzubillah, dia katakan bosan dengan hidup ini. Nah, dibilang seperti itu. Itu orang kalau dalam kondisi terpuruk begitu. Sebagaimana tadi, ketika mereka masih di Mekah. Nah, sebaliknya juga, sebagaimana juga orang-orang ketika sudah berada di Madinah, orang yang terpuruk tadi, ketika Allah berikan karunia, Allah beri kenyamanan hidup, di situ mulai dia mempertimbangkan dirinya supaya jangan dulu mati. Jadi dia mulai takut, dia mulai cinta terhadap dunia, dia mulai takut atas kematian, dan dia mulai kemudian mempertimbangkan khaufun alaihim walahum yahzanun. Hazan itu artinya dia sedih dengan apa-apa yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan pasangannya, dia tinggalkan anak-anaknya atau harta bendanya. Jadi itu yang di bayangan dia. Ya, itu di bayangannya dia itu, hazan itu. Kemudian Allah mengatakan begini, kan mereka itu sampai tidak jadi ataupun tidak mau berperang, itu karena kecintaan mereka terhadap dunia dan ketakutan mereka terhadap kematian. Mata'ud dunya qalil. Kesenangan di dunia itu, kata Allah, sedikit. Jadi sampai mereka tidak mau taat kepada Allah itu, Allah kemudian memberikan pernyataan bahwa yang menghalangi mereka dari jihad sungguhnya itu adalah kesenangan yang sedikit saja dibanding dengan jihad itu sendiri. Kalau orang mungkin tidak dalam kondisi jihad, orang ini dalam kondisi yang aman, ayat ini yang mata'ud dunya qalil itu bisa dalam situasi pekerjaan. Dalam situasi pekerjaan. Makanya kalau ada orang yang sudah masuk waktu sholat, dia masih melanjutkan pekerjaannya,
atau bahkan tidak mau menjalankan sholatnya karena alasan pekerjaan, ini sebagai teguran. Pernyataan ini sebagai teguran. Mata'ud dunya qalil. Dunia yang dimana menjadikan seseorang itu menunda sholatnya, bahkan tidak lagi mau mengerjakan sholat, itu Allah katakan dunia itu sedikit saja kesenangannya. Kenapa disebut sedikit, Ustaz, kesenangan? Orang bisa tahu dari mana kesenangan dunia ini sedikit. Sebenarnya bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang beriman itu begini. Bagi orang-orang beriman, tidak masalah untuk orang itu mendapatkan harta yang lebih, tidak masalah, atau mencari semua itu. Begitupun di lingkup pekerjaan, untuk bisa sampai naik pangkat terus di yang negeri ataupun yang swasta, bisa naik terus, itu tidak masalah, tidak dilarang dalam agama kita. Tapi kita itu dituntut untuk fokus dalam masalah ibadah, dalam masalah tujuan kita itu diciptakan. Kan tujuan kita diciptakan itu kan untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai aktivitas keduniaan kita itu melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Dan kalau kita lihat ya, dunia yang banyak itu tidak akan kita bisa habiskan. Ya, kita tidak akan kita bisa habiskan dunia yang banyak. Contoh begini, saya kasih contoh. Orang kalau sudah usia 40-an tahun, sudah tidak bisa banyak yang dia makan. Itu orang makan hanya harus orang sudah mulai batasi karena pertimbangan kesehatan. Begitupun dengan kendaraan yang ada. Kalau misalnya ada orang yang punya kendaraan sampai 10 misalnya, itu tidak bisa dia pakai semua. Mungkin hanya sebagian yang bisa dia pakai. Jadi hanya 1 ataupun 2. Yang 8 itu tidak terpakai. Bisa hanya taruh saja di rumah. Begitupun dengan rumah. Kalau misalnya orang punya rumah sampai 5, itu rumah yang orang tinggali mungkin hanya 1 atau 2 saja. Sisanya itu orang tidak akan bisa tinggali. Begitu. Jadi sebenarnya orang ini dalam hal masalah menikmati dunia itu tidak banyak. Tapi kenapa sampai bisa orang menginginkan semua dunia itu? Misalnya kendaraan sampai orang menginginkan sampai 10, rumah orang mau sampai 5, ataupun uang orang mau sampai jumlahnya mungkin miliaran, bahkan sampai triliunan. Kenapa orang sampai mau dengan jumlah yang itu? Jawabannya karena memang keserakahan ataupun ketamakan, ditamaknya. Ada hadis Nabi menyebutkan manusia itu atau Bani Adam itu ketika diberi sumur harta, diberi ladang atau sumber harta, dia akan mencari sumber harta yang kedua. Kalau sudah diberi sumber harta yang kedua atau sumber harta yang kedua itu, dia akan mencari lagi sumber harta yang ketiga. Begitu seterusnya sampai kematian mendatangi dia. Jadi itu yang Nabi sebutkan terkait dengan keinginan kita ini, ketamakan ataupun keserakahan manusia. Dan juga jangan mengaitkan orang punya ibadah itu dengan dunia. Seakan-akan kalau misalnya kenapa Bapak bisa kayak begini? Karena saya rajin sholat. Kenapa Bapak ini bisa naik jabatan seperti ini? Karena saya ini rajin tahajudnya. Kenapa Bapak bisa sampai pada posisi ini? Karena saya ini rajin sholat duhanya. Itu jangan orang mengaitkan orang punya ibadah itu dengan dunia yang orang miliki, karena nantinya orang bisa salah dalam pemahaman itu. Ya gitu ya. Mulai ada yang seperti itu sekarang. Jadi mereka itu mulai bilang
ingin rezeki lancar atau ingin rezeki mengalir deras, sholat tahajud 8 rakaat dalam semalam, atau kemudian sholat 5 waktu harus tepat waktu, dan seterusnya. Kalau sepintas mungkin tidak salah, tapi kalau diteliti secara dalam, hal-hal yang seperti itu bisa salah begitu. Kenapa? Karena dalam masalah harta atau dalam masalah dunia, memang orang kan mintanya kepada Allah, tapi terserah Allah memberikannya kepada siapa saja, mau orang beriman maupun orang-orang kafir. Fokus bagi orang-orang beriman bukan soal jumlahnya harta itu, ya, bukan soal jumlahnya harta. Mau sedikit harta itu ataupun banyak, fokusnya orang-orang beriman, dia mampu memanage harta yang ada itu untuk beribadah kepada Allah, untuk ibadahnya kepada Allah. Seperti itu. Bukan soal banyaknya. Ya, bukan soal banyaknya. Walaupun memang kita harus tetap minta kepada Allah, tapi yang fokus bagi kita sebagai orang-orang beriman adalah ketika menerima harta itu, entah jabatan, pekerjaan, ataupun masalah harta, orang itu memanagenya dalam masalah ibadah, yaitu orang mampu atau amanah dengan apa yang Allah beri ke orang. Karena di masa Nabi, para sahabat itu semuanya tidak kaya. Bahkan Nabi sendiri pun itu, beliau meninggal dalam kondisi yang miskin. Walaupun ada para sahabat yang lain yang memang kaya. Katakanlah Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Bakar juga, beliau orang kaya. Utsman bin Affan juga orang kaya. Umar bin Khattab juga orang kaya. Tapi ada beberapa sahabat mereka itu yang tidak kaya. Katakanlah siapa? Bilal, Ammar juga, Ammar bin Yasir juga tidak kaya. Begitu ya. Jadi jangan mengaitkan antara harta itu dengan ibadah yang orang lakukan. Nah, gitu. Misalnya ada orang tanya, kenapa Bapak bisa sampai ada pada derajat ini? Oh, saya biasa rajin sholat tahajud 8 rakaat. Ya, saya biasa sholat tahajud 8 rakaat. Itu jangan dikait-kaitkan seperti itu. Walaupun memang dunia harus orang minta kepada Allah. Begitu. Kemudian Allah katakan, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini Allah katakan dalam ayat ini. Tadi mereka tidak mau lagi berjihad dikarenakan mereka sudah cinta dunia dan takut mati. Maka kata Allah, dunia itu sedikit, sedangkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa, itu kehidupan akhirat lebih baik. Begitu, kehidupan akhirat lebih baik. Orang kalau sudah memiliki harta yang lebih, bukan soal masalah harta ya, mau harta lebih ataupun sedikit, itu kalau masih ada kemelekatan, ini jangan dibilang saya tidak ada, saya pun ada kemelekatan di dalam hati terhadap apa yang Allah beri ke orang, maka orang itu akan sangat mencintai dunia. Ya, orang akan sangat mencintai dunia, kemelekatan terhadap dunia. Padahal Allah kemudian memberikan pernyataan dalam ayat ini bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik. Itu pun hanya bisa dipahami oleh mereka yang bertakwa. Kalau orang tidak memahami itu, berarti orang tidak sedang pada derajat takwa ini. Orang belum pada levelnya. Nah, tadi, jadi kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kemudian Allah katakan, wala tudlamuna fatila. Dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya apa? Setiap orang yang melakukan kebaikan akan Allah balas seluruh kebaikannya, yang kecil maupun yang besar. Dan setiap orang yang melakukan keburukan, itu akan Allah juga balas, yang kecil maupun yang besar. Wala tudlamun. Allah akan balas. Jadi itu yang disebut dengan wala tudlamun. Kemudian ayat yang berikut. Tidak kelihatan di saya ayatnya ini.
Oke, ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut." Allah kemudian menyebutkan, dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian. Meskipun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Jadi dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian. Jadi yudrikkum itu, dia berasal dari kata daroka. Daroka itu seperti sesuatu yang mengikuti secara sedikit demi sedikit. Jadi dia mengikuti secara sedikit demi sedikit, baru dia akan sampai pada yang dia ikuti itu. Misalnya begini, kalau terang di kendaraan, ada misalnya lewat penjual sayur lah, ya, lewat penjual sayur pagi-pagi kan, biasa begitu. Mau panggil, tapi dia so lewat. Baru orang mau kejar pakai motor kan, pas orang kejar pakai motor itu, daroka itu adalah torang. Jadi daroka itu adalah torang. Jadi torang itu secara perlahan-lahan, tapi pasti akan sampai juga ke penjual sayur itu. Jadi akan sampai pada penjual sayur itu. Begitu. Jadi kematian itu pun seperti itu. Jadi kematian itu dengan bertambahnya hari, jadi bertambahnya waktu, kehidupan yang torang lalui, maka kematian ini dia juga menghampiri torang perlahan demi perlahan, jadi sedikit demi sedikit. Itu yang disebut dengan daroka. Jadi yudrikkumul maut. Ya, kenapa sampai Allah sebutkan seperti ini? Ya kembali tadi, sebagaimana orang-orang munafik yang tidak lagi mau ikut dalam jihad karena kecintaan mereka terhadap dunia dan takut akan kematian, maka Allah katakan, kalau mereka membayangkan di saat mereka itu turun berjihad mereka akan mati, maka ketahuilah kematian pula itu akan tetap mendatangi mereka. Kematian itu tetap akan mendatangi mereka. Sama dengan bayangannya orang kan, waktu kapal-kapal Palestina itu, beberapa yang pergi juga dari Indonesia kan bayangannya orang, mau mati orang ini. Tapi alhamdulillah kan beberapa yang ikut dari Indonesia kan mereka sudah balik. Alhamdulillah, walaupun tidak tembus sampai ke Palestina. Setidaknya itu untuk mengambil perhatian dunia. Jadi tujuan mereka itu untuk mengambil perhatian dunia. Kemudian Allah katakan, walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian berada pada benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi walaupun kita ini bersembunyi di tempat yang tinggi, kematian itu akan tetap mendatangi kita. Raja mungkin dia dilayani, dijaga makanannya, bahkan dicek kesehatannya setiap hari oleh bagian tim kesehatannya, maka tetap kematian akan mendatangi dia. Seperti itu. Jadi ayat ini untuk menyadarkan kita. Jadi apa yang menghalangi kita itu sampai tidak mau dalam hal masalah berjihad? Ya kalau di masa itu ya. Kalau di masa hari ini, kenapa sampai orang-orang itu tidak mau melakukan amal ibadah, padahal kematian itu setiap hari itu daroka mendekat ke dia. Apa yang menghalangi dia? Tidakkah dia menyadari bahwa kematian ini semakin lama mendekati dia, sedangkan dia masih sibuk dengan kehidupan dunianya. Jadi sibuk di sini bukan orang tidak lagi bekerja, tapi maksudnya adalah sampai dunia itu menghalangi dia dari beribadah. Jadi sampai dunia itu menghalangi dia dari beribadah. Kemudian Allah katakan, wa in tusibuhum hasanatui yaqulu hadhihi min indillah. Dan kalau mereka memperoleh kebaikan, mereka berkata ini adalah dari sisi Allah. Ini orang-orang munafik begini. Tapi orang-orang munafik yang akhirnya mereka itu terpaksa dalam keterlibatan mereka untuk berperang. Keterlibatan mereka dalam hal berperang. Jadi kalau mereka itu menang dalam peperangan, maka mereka akan mengatakan ini dari sisi Allah. Jadi keuntungan ini dari sisi Allah. Kenapa mereka sampai mengatakan seperti itu?
Jawabannya adalah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min 'indika. Dan kalau mereka itu ditimpa masalah, bencana, terlukakah, akhirnya kan mereka ikut dalam perang ini ya. Orang-orang munafik itu akhirnya terpaksa ini, karena memang sudah orang-orang sudah lihat kok kalian tidak mau ikut, mau tidak mau mereka harus ikut. Karena memang sudah dapat sorotan. Nah, ketika mereka mengalami luka misalnya dalam situasi perang itu, maka mereka akan mengatakan ini karena Muhammad. Jadi tadi itu karena mereka mengatakan ketika mereka mendapatkan kebaikan itu karena Allah, itu bukan menunjukkan keimanan mereka, tapi itu sindiran mereka terhadap Nabi. Jadi mereka itu tidak mau mengaitkan kebaikan yang mereka dapatkan itu karena Nabi. Nah, sebaliknya mereka mengatakan keburukan yang mereka dapatkan dalam hal masalah perang itu karena Nabi. Ini kebencian orang-orang munafik terhadap Nabi, ataupun ketidaksukaannya orang-orang munafik terhadap Nabi Muhammad. Kemudian Allah katakan kullum min indillah, katakanlah semuanya itu dari sisi Allah. Allah kemudian memberi pernyataan kemenangan ataupun musibah atau ujian yang didapatkan oleh mereka dalam situasi perang itu semua merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita orang tarik dalam kehidupan nyata orang, begini, apapun yang orang alami, apapun yang menimpa orang, baik maupun buruk dalam penilaian manusia, buruknya itu dalam penilaian kita sebagai manusia, walaupun di sisi Allah itu adalah kebaikan, itu semuanya dari Allah. Dan tidak boleh kita itu berputus asa. Ya, tidak boleh kita mengatakan, oh saya ini semenjak sholat, kehidupan saya semakin terpuruk. Saya ketika sudah memutuskan untuk memperbaiki diri, dalam tanda kutip dengan bahasa hijrah, ya, sudah memperbaiki diri, kehidupan saya agak turun. Ya, usaha saya sudah turun, saya sudah tidak lagi ada pekerjaan dan seterusnya. Nah, ini yang tidak boleh, ini harus dihindari juga. Jadi penilaian atas keburukan itu sebenarnya penilaiannya dari penilaian manusia, gitu ya. Tapi sebenarnya hal-hal yang mungkin kita anggap buruk itu baik di sisi Allah, sebagaimana yang dialami oleh beberapa nabi, kan? Bahwa yang dialami oleh beberapa nabi, misalnya Nabi Ibrahim, sampai dia itu akhirnya mau dibakar, kan? Begitupun dengan Nabi Ayub, yang dia mengalami sakit sampai kurang lebih beberapa tahun, 18 tahun, ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi hikmahnya kan besar, ternyata ada kebaikan dari semua itu. Nabi Yusuf yang diusir oleh saudara-saudaranya, bahkan tega sampai dimasukkan ke dalam sumur, lalu kemudian dia dibawa ke pasar oleh para musafir, dijual juga. Nabi Yusuf setelah itu difitnah lagi oleh seorang perempuan, dimasukkan ke dalam penjara dalam beberapa tahun lagi, cukup lama dia di penjara. Tapi akhirnya kan dia menjadi bendahara istana Mesir, gitu ya. Jadi kembali lagi, sesuatu yang mungkin kita anggap buruk sebenarnya itu adalah kebaikan bagi kita yang memang Allah rancang. Cuma jawabannya itu atau hikmahnya itu nanti akan kita dapatkan ketika semuanya sudah berada pada ketentuan Allah, sudah memang berada pada posisi yang memang Allah inginkan di akhirnya itu. Kemudian Allah katakan, famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka apakah yang menyebabkan kalian itu hampir-hampir tidak memahami perkataan? Jadi ini merupakan kalimat mengejek. Jadi Allah itu sampai mengejek mereka. Kenapa kalian ini hampir tidak memahami agama, padahal nasihat ini sering datang kepada kalian, bahkan Nabi ada bersama dengan kalian. Tapi kalian tetap tidak mau, atau tetap kalian tidak paham terhadap nasihat ataupun perintah jihad ini. Akhirnya apa? Akhirnya kalian tidak mau ikut berperang dan lebih memilih kehidupan dunia dibanding daripada kehidupan akhirat. Kalau di kita hari ini,
betapa banyak nasihat berseliweran di sosial media. Sekarang banyak para ustadz yang kemudian memberikan nasihat, memberikan kajian, memberikan ta'lim. Tapi juga masih banyak manusia yang tidak mau mengambil manfaat semua itu. Jadi masih banyak manusia yang tidak mau mengambil manfaat semua itu. Makanya jadi pertanyaan juga, apa yang menjadi sebab sampai manusia ini tidak mau mengambil manfaat semua itu yang ada di hari ini. Kemudian lanjut. Baik, kemudian lanjut. Terakhir. Allah katakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan yang kalian dapati itu dari Allah. Jadi Allah katakan dalam ayat ini untuk menyindir mereka orang-orang munafik yang sudah ada kecintaan dunia ketika mereka di Madinah. Maka Allah katakan apa saja kebaikan yang mereka dapati itu semuanya dari Allah. Itu ya. Kemudian Allah katakan wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Dan apa saja keburukan yang menimpa kalian itu atas dasar diri kalian sendiri. Ya, keburukan itu atas dasar kalian sendiri. Nah ini begini torang yang harus torang bikin. Jadi kebaikan itu torang sandarkan kepada Allah. Adapun keburukan itu torang sandarkan pada torang pediri. Kesalahannya torang pediri. Walaupun memang Allah yang menakdirkan itu. Tapi kesalahan itu bisa terjadi. Torang harus disandarkan atas dasar perbuatannya torang sebagai manusia. Kenapa? Karena kalau ada yang menyandarkan keburukannya itu kepada Allah, maka dia sama dengan iblis. Jadi iblis itu dia menyandarkan keburukannya itu dia sandarkan kepada Allah. Karena engkau telah menyesatkanku, kan dia bilang seperti itu kan? Dia katakan seperti itu. Kemudian Allah katakan terakhir wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Dan kami telah mengutus engkau wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia sebagai seorang rasul. Jadi Allah pilih Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang terakhir dan dia menjadi nabi yang penutup. Karena dia menjadi nabi yang penutup, maka seluruh syariat yang harus diamalkan hari ini adalah syariatnya Nabi Muhammad. Jadi tidak berlaku lagi syariat orang-orang terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Makanya tidak berlaku lagi Taurat, tidak berlaku lagi Injil di hari ini. Dia terlepas dari Injil yang sudah banyak berubah, terlepas dari Taurat yang sudah banyak berubah. Tapi dengan Allah mengatakan wa arsalnaka lin-nasi rasulan, ini menunjukkan bahwa nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad dan syariat yang berlaku di hari ini adalah syariatnya Nabi Muhammad. Wa kafa billahi syahidah, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Saksi apa? Yaitu saksi bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang diutus untuk seluruh manusia. Oke, demikian mungkin penjelasannya. Ada pertanyaan, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, bebas mau bertanya apa.
Iya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, kalau Eh, kalau bisa sebutkan nama. apa Ustaz? Saya Ami, Pak Ustaz. Ami Ramadan. Kalau di grup namanya apa? Kebetulan saya tidak tergabung di grup, Ustaz. Oh iya. Terus dapat linknya dari mana? Dari Ukti Mila, Oh salah iya iya. satu member grup. Oh iya baik. Iya iya silakan. Siap, Bismillah. Terkait dengan pembahasan dari ayat pertama, Ustaz. Begini, Ustaz. Bahwa kita itu kan sebaiknya menyandarkan segala kebaikan yang atau kenikmatan yang kita peroleh itu hanya kepada Allah, Ustaz. Tapi tidak bisa dinafikan bahwa misalkan kita sudah bekerja dengan atau mengikhtiarkan segala sesuatu, baik itu pekerjaan maupun ibadah itu, Ustaz. Misalkan kita tidak hanya sholat 5 waktu, tapi kita juga menambahkan sholat-sholat sunnah lainnya, Ustaz. Seperti misalnya janji Allah dalam setiap amalan sholat tahajud itu kita akan dinaikkan derajatnya, akan dimuliakan begitu, Ustaz. Fitrah kami sebagai manusia itu tidak bisa dipungkiri bahwa kami juga, saya khususnya saya Ustaz, misalkan setiap mendapatkan nikmatan itu di hentakan pertama itu ada misalkan, oh ini karena mungkin seperti kata Ustaz tadi, ini kata ini sesuai janji Allah ini ya, maksudnya saya mendapatkan ini karena saya sholat tahajud, jadi makin ini juga tahajud atau amalan lainnya gitu, Ustaz. Saya terus terang saya jujur pernah seperti itu, Ustaz, mendapati kondisi seperti itu, mendapatkan kenikmatan misalkan dimuliakan oleh Allah dalam sesuatu bidang begitu, Ustaz. Lalu saya ingat dengan amal ibadah saya gitu, Ustaz. Nah ini setelah mendengar penjelasan dari Ustaz bahwa tentang ayat pertama tadi, tentu ini tidak boleh seperti itu. Memang secara lisan berucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena mendapatkan kenikmatan ini, tapi hati itu masih ada, Ustadz, itu seperti menyandarkan bahwa ini karena amal ibadah tahajud saya atau amal ibadah saya atau segala sesuatu yang saya ikhtiarkan gitu, Ustadz. Misalkan dalam kerjaan saya bekerja keras atau apa gitu, Ustadz. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana uh, saya atau kami ini um, biar terhindar dari perasaan seperti itu, Ustaz. Biar amalan kami itu lurus, niat lurus, tapi maksudnya setelah mendapatkan apa kenikmatan dari Allah itu, dihentakan pertama itu ada rasa berbesar hati begitu, Ustaz. Ingat dengan misalkan Allah, janji Allah di ganjaran dari setiap amal ibadah yang saya khususnya lakukan gitu, Ustaz. Yang mau dihindari itu kan sikap apa, sifat ujub, Ustaz. Berbangga hati dengan apa yang saya peroleh atau saya ikhtiarkan dengan amal ibadah yang saya lakukan. Ya, ternyata itu kan apa, ganjarannya hanya 0 gitu, Ustaz. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, terima kasih Bu Ami. Jadi ada orang yang begini, ada orang yang dia sholat tahajud. Lalu setelah dia sholat tahajud, dia mungkin sholat tahajud 4 rakaat. Besoknya dia itu keterima pekerjaan atau dapat jackpot lah, dapat jackpot harta yang banyak. Dari situ dia jadi rajin tahajud. Sebenarnya rajin tahajudnya itu sebagai bentuk syukur tidak masalah. Jadi sebagai bentuk syukur karena Allah memberikan itu ke dia. Tapi kalau dia jadikan itu sebagai dasar ataupun patokan bahwa ketika dia melakukan ibadah itu, sholat tahajud itu, Allah memberikan seluruh dunia ke dia, misalnya
Oh, akhirnya dia jadi rajin tahajud nih. Jadi rajin tahajud sampai satu ketika dia bangkrut, tapi dia masih rajin tahajud. Akhirnya dia merasa bahwa kayaknya tahajud saya sudah tidak berefek. Kayaknya tahajud saya sudah tidak mempan lagi. Ya, karena kayaknya tahajud saya sudah kurang ya. Artinya sudah tidak bukan tidak sholat, dia sudah tetap tahajud dia. Cuma dia merasa bahwa tahajudnya sudah tidak berefek kayak gitu. Nah, dari situ kemudian dia mulai merasa dia sudah mulai kecewa. Jadi dia sudah mulai kecewa dengan Allah. Dia akhirnya meninggalkan tahajudnya. Karena itu memang sudah landasannya dari awal dia pertahankan dunia yang dia dapatkan karena tahajudnya itu. Tapi saya ingatkan lagi, minta apapun kepada Allah termasuk dunia, karena Allah lah khalqus samawati wal ard. Dia itu pencipta langit dan bumi. Dia itu pencipta langit dan bumi. Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi tadi jangan itu menjadi dasar terus ya, di bahwa seluruh ibadah ini harta ini ada karena ibadah yang kita lakukan. Itu tidak boleh begitu. Sama juga dengan ketika kita bersedekah, siapa yang mau bersedekah Allah akan melipat gandakan. Itu tidak masalah. Itu sebagai motivasi untuk kita. Tapi kalau kita bawa itu terus-menerus dalam pemahaman kita mau bersedekah tidak akan kaya, kita mau bersedekah akan Allah balas. Tapi satu ketika dia dengan dirinya ternyata dia bangkrut, padahal dia rajin sedekah, dia akan bertanya, kemana sedekah saya selama ini? Kenapa Allah jadikan saya bangkrut? Kenapa Allah jadikan saya seperti ini? Kenapa Allah apa kurang dari saya? Saya sudah bersedekah. Kok di mana janji Allah itu? Yang mana Allah tidak akan membangkrutkan atau Allah akan melipat gandakan. Kan jadi seperti itu mindset, akhirnya jadi mindset bisnis sama Allah. Jadi seperti dia berbisnis ya, saya kasih ini kamu harus kasih ini, saya kasih begini kamu harus kasih begini. Jadi dia seperti berbisnis. Akhirnya dia seperti berbisnis. Ini yang menjadi kesalahan di banyak hari ini. Ketika dia bersedekah dia seperti berbisnis, ketika dia beribadah seperti dia minta sesuatu, harus kamu beri, harus Allah beri ke saya. Ya, Allah kan mengatakan dia menghendaki atau dia memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tapi saya ingatkan lagi, minta apapun kepada Allah, minta dunia, minta akhirat, itu mintanya hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Jadi jangan juga kita berdoa itu hanya minta akhirat, sedangkan dunia kita tidak minta kepada Allah. Padahal Allah pun yang punya dunia ini. Cuman begitu, ketika kita minta kepada Allah, misalnya kita, ya Allah mudahkan rezeki untuk saya, Allah beri ini, maka itu yang terbaik bagi kita. Ya Allah mudahkanlah ini untuk saya, Allah beri ini, itulah yang terbaik bagi kita. Kan begitu para sahabat. Jadi ketika mereka diberikan, mereka sudah menganggap itu sebagai amanah mereka, dan mereka sudah pada posisi itu yang benar. Jadi dengan harta itu mereka posisinya itu yang benar. Begitu. Sekarang kan sudah mulai ada motivasi bisnis yang dikaitkan dengan Islam. Itu bahaya itu. Itu bahaya. Maksudnya dikaitkan dengan Islam, ada sholat tahajudnya, ada sholat duhanya, ada zikirnya, ada sedekahnya. Ujung-ujungnya adalah berbisnis dengan Allah. Itu bisa salah itu. Bisa salah dalam hal itu. Nabi coba lihat, cari motivasi apa yang besar yang Nabi beri kepada para sahabat ketika mereka melakukan amalan, adalah kedekatan mereka kepada Allah. Itu paling penting. Jadi kedekatan mereka kepada Allah. Ketika mereka susah, ya Allah berikan kami rezeki, Allah beri ini, maka mereka terima. Allah beri yang besar, maka mereka terima. Paling penting adalah amanah dalam penerimaan itu, bukan soal jumlahnya ya. Jadi kita minta dunia, kemudian Allah beri sedikit, kita amanah dengan pemberian itu, dan kemudian Allah beri banyak, kita amanah dengan pemberian itu. Bukan soal banyak ataupun sedikitnya. Ini bisa dipahami ya. Seperti itu, Ibu Ami. Apa terjawab ya? Atau tidak ya? Insya Allah Ustaz. Ustaz, kalau untuk perasaan seperti itu, apakah
cukup beristighfar atau perlu sholat taubat khusus untuk dosa itu, Ustaz? Dosa yang mana ya? Merasa berbangga, misalnya merasa berbangga itu karena hasil kerja sendiri gitu, Ustaz. Atau amal ibadah. Pertama bersyukur. Jadi pertama adalah syukur. Jadi kalau misalnya dapat ini merasa seperti senang, bahagia, bangga. Yang pertama adalah syukur. Karena syukur itu menunjukkan kita itu meninggikan Allah dibanding diri kita. Jadi semuanya ini karena Allah. Jadi syukur. Jadi syukur itu juga harus kita pahami ada pada 3 tempat. Syukur di hati, keyakinan bahwa Allah beri ini, sesuatu ini datangnya dari Allah. Kemudian syukur dengan lisan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian tanpa harus mempertanyakan dan seterusnya. Kemudian syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Seperti itu. Begitu dia. Siapa, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyak. Ada lagi? Afwan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telat masuk karena ada di ruang yang pertama, Ustaz. Jadi, Waalaikumsalam. Jadi yang ayat pertama tidak didengar, Ustaz. Pertanyaan saya ini, Ustaz, di ayat terakhir yang pertama, yang di kalimat terakhir di ayat pertama di surah Nisa ayat 77 itu ada katakan kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dijolimi sedikit pun. Maksudnya, dan kamu tidak akan dijolimi sedikit pun itu maksudnya apa, Ustaz? Barakallah, syukran, Ustaz. Iya, jadi semua kebaikan akan Allah balas, yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil akan Allah balas. Dan orang-orang yang melakukan keburukan akan dibalas yang kecil ataupun yang besar. Kalau orang di dunia ini kan ada orang yang melakukan pekerjaan mungkin jam kerjanya itu 8 jam. Baru tak lebih, misalnya dia kerja itu tak lebih katakanlah 5 menit. Biasanya hitungan gajinya tetap 8 jam. Yang tambahan 5 menit itu tidak diberi. Tidak dihitung lembur karena tidak sampai 1 jam kan, atau tidak sampai setengah jam. Di akhirat nanti tidak seperti itu. Orang manusia itu tidak akan dizalimi. Kebaikan sekecil apapun akan Allah balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi itu yang disebut dengan wala tudlamuna fatilah. Ada lagi? Oke, mungkin sudah tidak ada. Karena sudah tidak ada, kita cukupkan pertemuan di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, sampai jumpa di Baitullah semuanya.